Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ferry di channel YouTube Bapak Kefatir Nurseri. Pada kesempatan kali ini saya mau ngasih tahu teman-teman tentang hal-hal yang sebenarnya kecil ya atau sepele, tapi kalau dilakukan ini manfaatnya cukup besar atau gede dalam tumbuh kembang pohon anggur kita. Jadi yang pertama, hal apa saja yang biasa diabaikan? Yang pertama kita mulai dari bawah dulu, yaitu mulai dari media tanam. Jadi teman-teman perhatikan di sini media tanamnya bersih ya, bersih dari rumput liar. Ya intinya kalau rumput liar ini memang kalau tidak kita buangi atau kita bersihkan, nanti pada saat kita memberikan nutrisi berupa pupuk ini bisa ikut terserap oleh rumput-rumput liar yang tumbuh di media tanam kita. Nah kemudian apalagi? Nah kita lihat ya, kalau di pohon anggur itu kan identiknya pasti akan ada daun, kemudian akan ada tunas air dan juga akan ada yang namanya sulur. Saya teman-teman perhatikan di sini. Nah, setiap percabangan pasti akan ada sulurnya ya. Sulur ya. Nah, ini sulur. Ini sulur ya, yang kayak tali pengikat ini. Dan juga akan ada tunas airnya. Nah, itu pasti setiap percabangan anggur, bahkan mulai dari cabang utama. Dan juga ada butnya atau mata tunasnya. Nah, seperti ini contohnya. Nah, jadi hal apa saja yang sebenarnya sepele tapi kalau dilakukan manfaatnya besar ya. Yang pertama, kita mulai dari tunas air, perlakuan tunas air ya. Jadi tunas airnya kalau misalnya mau dibentuk para-para atau dibentuk ya apa aja sih, sistem percabangan apa aja, ini kalau memang belum mau digunakan ini bisa dibuang dulu. Jadi bisa teman-teman perhatikan di sini sepanjang cabang primer ya, atau cabang utama dari anggur varian Suraflonok ini, bisa teman-teman perhatikan ini bersih ya, tunas airnya tidak ada, saya buang semua. Ini nggak masalah ya, kalau daunnya saya biarkan memang. Dan juga ini sulurnya juga bersih ya. Jadi dibuangi terus seperti ini. Ini paling ada sisa-sisa aja. Lah kemudian nanti barulah tunas airnya, perlakuannya setelah di cabang sekunder. Ini sekunder ya, setelah belok ke sini ini menjadi sekunder. Maaf ini bukan basanti ya. Ini hanya bekas tanam basanti tapi basantinya digeser. Ini adalah varian Suraflonok. Nah ini sekunder ya. Ini barulah tunas airnya dipelihara. Jadi tunas air yang dipelihara ini menjadi cabang tersier. Nah, selanjutnya karena pohon anggur itu akan identik dengan tunas air dan juga ini sulur ya. Jadi di cabang tersier yang kita bentuk dari tunas air pun akan muncul kembali yang namanya tunas air dan juga sulur. Nah, bagaimana seharusnya? Nah, ini adalah hal sepele yang suka diabaikan. Yang pertama, kita akan mulai dari tunas air di cabang tersier. Nah, ini tunas airnya. Setiap ini daun pasti akan ada tunas air dan ada butnya. Bisa teman perhatikan. Kalau memang tunas air ini tidak kita fokuskan untuk membuat subken ya, ini bisa dibilang ini ken. Tapi kalau mau dibuat tunas air dari ini, maksudnya dibuat cabang tersier lagi dari cabang tersier yang sudah ada. Kalau ini kan namanya tunggal. Bisa dilihat teman-teman, lihat ya. Kalau mau dijadikan tersier tunggal atau satu, maka seluruh tunas air bisa dibuang. Nah, seperti ini. Ini bisa dibuang langsung ya. Sebenarnya kita bersihkan aja. Tujuannya apa? Agar pertumbuhannya ini bisa fokus ya, atau bisa cepat. Karena pertumbuhannya akan lebih cepat dan juga pembesaran batangnya juga akan lebih cepat, butnya juga akan lebih cepat besar. Nah, itu yang suka diabaikan ya. Sebenarnya hal sepele, tapi sebenarnya penting ini. Nah, tapi kalau misalnya dari tunas air ini atau cabang tersier ini mau dibuat cabang tersier lagi, maka tunas air yang vigor seperti ini misalnya, ini bisa dipelihara lagi, dipanjangkan lagi, dibesarkan lagi. Ini akan menjadi subken. Ini adalah ken, ini adalah subken. Nah, seperti itu perlakuannya, seperti itu pokoknya. Kalau ini mau dipelihara lagi, maka biarkan aja.
misalnya mana yang vigor, biasanya di sepanjang cabang tunas air ini, di cabang tersier akan ada tunas air yang sangat vigor. Kalau kita pelihara bisa menjadi subken atau menjadi tunas air dari, maksudnya bisa menjadi cabang tersier dari cabang tersier yang sudah ada. Ini nggak masalah. Tapi kalau niatnya dari awal mau dibuat cabang tersier tunggal, maka bisa dibuang. Nah, seperti ini contohnya, bisa dibuang ya. Kita bersihkan. Nah, kecuali nanti misalnya mau dibatasinya di mana nih cabang tersier ini. Misalnya mau dibatasi di sini, ini misalnya ya. Ini dipotong di sini, maka nanti tunas airnya yang 1 2 3 daun lah dari atas ini jangan dibuang dulu. Ditakutkannya nanti butnya pada pecah, karena dengan kita menyisakan tunas airnya misal 2 sampai 3 daun di ujung, biasanya tidak membuat pecah daripada but-but tersier. Nah, kalau mau dibuat cabang tersier tunggal, dibersihkan aja nggak masalah. Nah, selanjutnya apalagi ini ya, ini sulurnya juga kita buang, karena sulur ini sejatinya tidak ada fungsinya juga. Malah biasanya kalau ini ngikatnya langsung ke rambatan yang kita buat dan terlalu mepet ke sini, misalnya ini ya, ini menggulung ke sini juga, nanti ini akan terlalu kencang pengikatannya. Biasanya akan narik ini, ikut narik batangnya juga. Kalau begini nggak masalah biasanya, karena masih ada jeda antara ini dan ini. Tapi biasanya ada yang menggulung ke sini batangnya, sehingga batangnya ikut tercekek ya. Karena ini sangat kuat sekali. Kalau kita biarkan ini benar-benar seperti kawat ya ngikatnya. Nah, ini tunas, maksudnya sulurnya juga selalu kita buangi dari awal. Ini tidak pernah pelihara sulur kalau saya. Ini juga sedikit tidaknya akan memfokuskan pertumbuhan hanya pada cabang tersier yang kita pelihara. Nah, itulah hal-hal yang sebenarnya sepele ya, tapi kalau kita lakukan ya, seperti pembersihan tunas air di cabang tersier, apabila menggunakan cabang tersier tunggal seperti ini bisa kita bersihkan, dan sulurnya bisa kita bersihkan. Semuanya ini sedikit tidaknya atau sebenarnya banyak manfaatnya, yaitu memfokuskan pertumbuhan cabang tersiernya dan juga lebih memfokuskan intinya nutrisi pada cabang-cabang tersier yang kita pelihara. Itu sebenarnya hal yang sangat sepele ya, mulai dari penyiangan rumput ya, bagaimana media tanam kita bersih dari rumput liar, kemudian pembuangan tunas air di cabang primer, kemudian sulurnya juga, kemudian perlakuan tunas airnya di cabang tersier ya, mau dibuang atau mau dibuat dipelihara menjadi subken ya, atau menjadi ken tunggal seperti ini juga boleh. Nah, itu adalah hal-hal yang sangat sepele, tapi kalau dilakukan insya Allah manfaatnya besar. Nah, mudah-mudahan video kali ini walaupun sangat singkat tapi bisa bermanfaat. Nah, ini juga sama, misalnya but ini ya, kan ada butnya di setiap cabang. Nah, but ini, kalau misalnya but ini kok ternyata terpaksa kita pecahkan di cabang primer ya, kalau misalnya kita potong di sini, ini setelah but ini pecah, ini bisa menjadi cabang pengganti. Contoh bisa menjadi cabang primer atau menjadi cabang sekunder atau tersier, ini terserah sesuai kebutuhan. Tapi banyak juga yang membuahkan hanya di cabang primernya saja, tapi setelah kondisinya tua ya, itu kan banyak ya. Sekarang kalau buat tabu lampot ini dibuahkannya hanya di but-but daripada cabang primer. Nah, itulah kenapa tanam anggur itu sejatinya terserah kita mau diapain, itu pohon anggurnya akan nurut sama kita. Jadi sebisa mungkin kita yang ngatur bagaimana pengaturan percabangannya, bagaimana cara pembuahannya ya, bagaimana model penanamannya, itu kita sendiri yang mengaturnya. Nah, berikut adalah hal sepele yang biasanya diabaikan oleh teman-teman terutama yang baru mulai menanam anggur. Ya, jadi seperti saya nih, contoh nih. Ini saya rajin banget nih buang-buang sulur kayak gini, dan juga tunas air yang memang tidak terpakai, kecuali memang tujuannya mau dibuat subken lah, baru dipelihara. Nih seperti ini contohnya, ada anggur apa nih, anggur Basanti, lihat. Nah, ini tunas air dipelihara dari tersiernya. Ini tersier, ini dipelihara tunas air. Nah, ini menjadi subken, ini bisa kita pelihara karena memang dari awalnya memang pengen dipelihara, karena pengen cabang tersiernya makin banyak. Tapi dengan cara seperti ini tentu saja tempat yang diperlukan juga akan semakin
panjang, semakin lebar. Nah, seperti ini contohnya, lihat. Ini bukan cabang tersier tunggal, lihat. Dari cabang tersier ini dibentuk lagi, tunas airnya dipelihara menjadi tersier yang lain, atau menjadi subken yang lain. Nah, ini seperti ini contohnya. Kecuali kalau yang di contoh tadi ya, karena ini menjadi cabang tersier tunggal, maksudnya tunggal itu satu ya, maksudnya satu dipelihara, ya satu lajur maksudnya, bukan misalnya ini sudah ada tunas air, nanti dipelihara lagi tunas airnya di tersier, maksudnya dibuat tersier baru dari tunas air yang sudah ada, atau tersier yang sudah ada lah, baru perlakuannya bisa dipelihara tunas air yang tadi muncul, yang vigor, bisa dipanjangkan lagi, seperti itu. Tapi kalau mau dibuat tunggal, setiap jalur ini satu tersier, ya dibuangi aja semua tunas airnya. Kalau sulurnya memang harus dibuangi. Kurang lebih seperti itu. Jangan lupa ditata biar memudahkan kita dalam perawatan dan juga pada nantinya memudahkan kita dalam melakukan pruning. Semoga bisa bermanfaat dan menginspirasi. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share agar channel ini makin maju dan berkembang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pengangguran dari saya, Ferry, Purwokerto, Jawa Tengah.